berjumpa lagi dengan saya Mas Rudi Nurjana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Heri Hartono. Beliau adalah guru PJOK dari UPT SD Negeri Bendorejo 1, Kecamatan Udanawu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam, Bu Rin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kemudian? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh ya Pak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Siap. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau saya sebelum melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi Pak Heri, yaitu sebagai persiapan awal agar Bapak nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagimu. Begitu ya Pak ya? Siap, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Heri. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Baik, sebelum saya menyampaikan tujuan dari apa yang sudah saya siapkan, termasuk RPP yang akan saya gunakan untuk kegiatan belajar besok, itu ada 4 tujuan yang saya inginkan. Yang pertama, melalui media pembelajaran nanti anak-anak itu bisa melihat gambar dan video, Bu. Siswa mampu mengidentifikasi aktivitas latihan dari kegiatan kebugaran jasmani. Yang kedua, melalui pemberian informasi, siswa mampu menjelaskan aktivitas dari pengembangan kebugaran jasmani tersebut. Ada beberapa kegiatan yang harus anak-anak lakukan. Nanti salah satunya adalah lompat tali, terus memindahkan bola, dan lari menyelami lapangan. Yang ketiga terkait dengan prakteknya, nanti melalui metode demonstrasi siswa mampu mempraktekkan aktivitas latihan dari beberapa pengembangan kebugaran jasmani. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui kerja kelompok dan juga individu, siswa mampu menjelaskan cara dan manfaat dari aktivitas pengembangan kebugaran jasmani tersebut. Itu, Bu Rin. Wow, berarti ada 4 tujuan pembelajaran ya Pak Betul, yang ingin ada 4 dicapai. tujuan pembelajaran. Ya, semoga nanti pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar Pak Heri. Oh ya Pak Heri, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Nah, saya berkeinginan atau berfokus pada anak didik saya nanti atau siswa nanti. Ada 2 fokus pengembangan yang ingin saya kembangkan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya adalah ada 2 tadi, Bu Rin. Sesuai dengan tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi melalui gambar dan video. Yang kedua adalah siswa nanti mampu menjelaskan dari materi yang saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan keterampilan, itu di tujuan pembelajaran yang nomor 3, nanti siswa bisa mempraktekkan dari kegiatan latihan daya tahan jantung melalui pengembangan kebugaran jasmani. Dan tentunya anak-anak bisa, saya mengharapkan bisa bekerja kelompok dan juga bisa bekerja individu. Mungkin itu, Bu Rin. Baik ya Pak. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pada bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Yang pertama di area pengetahuan, yaitu murid dapat mengidentifikasi gambar dan video beberapa contoh latihan daya tahan jantung gitu ya Pak. Dan siswa dapat menjelaskan materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Dan untuk di area keterampilan, murid mampu mempraktikkan beberapa latihan daya tahan jantung ya Pak, dan juga bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya, gitu ya Pak ya. Oh iya Pak. Nah, oh ya Pak, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan. Dalam hal ini meliputi strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Baik, Bu Rin, insya Allah untuk
pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu saya akan menekankan atau strategi yang ingin saya sampaikan adalah melalui permainan agar anak itu enjoy, senang, bersemangat melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, media yang saya gunakan besok itu diantaranya adalah bisa dari gambar aktivitas dari kegiatan pengembangan kebugaran jasmani tersebut. Di situ nanti saya ngambil kegiatan lompat tali, lomba memindahkan bola, sama lari mengelilingi lapangan. Tentunya saya butuh yang pertama adalah tali buat lompat tali. Yang kedua adalah bola. Tujuannya memindahkan, nanti ada kegiatan lomba memindahkan bola. Yang tentunya wadah bola itu sendiri bisa dari kardus ataupun mangkok. Dan yang tidak kalah pentingnya, nanti saya itu juga memakai media dari proyektor untuk memutarkan video. Mungkin ada beberapa anak yang ingin atau tahunya lewat video, bukan sekedar gambar tapi juga video. Mungkin seperti itu dulu. Wah, dari uraiannya Bapak, saya merasakan atau membayangkan nih Pak, dari pembelajaran yang akan dilakukan tampaknya sangat menarik sekali ya Pak ya. Ya, insya Allah. Oh ya Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa itu Pak? Rencana saya itu akan menyampaikan pembelajaran itu di kelas 6 Bururin. Insya Allah itu hari Selasa tanggal 20. Selasa itu tanggal 30 ya, tanggal 30 Januari 2024 jam pertama. Itu nanti kalaupun ada waktu saya bisa materi di dalam kelas dilanjut ke luar kelas untuk mempraktekkan. Mungkin seperti itu. Oh baik ya Pak. Nah jadi nanti di hari Selasa pada jam pertama tanggal 30 Januari saya akan datang di kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nah setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti adakan percakapan lagi ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Oh ya Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Yang pertama, terima kasih sekali Bu Rumin sudah mengadakan pra-observasi dalam kegiatan saya mengadakan pembelajaran kegiatan pada hari Selasa. Yang kedua, nanti insya Allah setelah pra-observasi ini saya langsung mempersiapkan mungkin dari media, mungkin memperbaiki dari APP saya dan menyiapkan seluruh sarana prasarana yang akan saya siapkan untuk mengajar pada hari Selasa. Ya. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Bu Rurin. Ya sama-sama Pak Heri. Jadi Bapak sudah bisa mempersiapkan dari sekarang Pak ya, terutama untuk sarana prasarana maupun media pembelajaran. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa mendatang ya Pak ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Bu Rurin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak, sebelum materi video pagi hari ini kita mulai,
Semuanya berdiri. Adakah hari ini yang bisa masuk? Semuanya masuk ya? Jumlahnya ada 19, berarti hari ini semuanya masuk, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Tangan menggapai kita, tangan ke samping, goyang. Gangguan di jantung. Lari misalkan nek 2 putaran lapangannya wis nggak kuat, itu pasti ada hubungannya dengan kelainan di jantung. Jantung dan paru-paru. Nah, sebelum Pak Eri lanjutkan, anak-anak bisa nggak cara mendeteksi denyut nadi kalian? Bisa semuanya? Coba dipraktekkan selama 1 menit. Kalian tadi sudah gerak lintas belum? Belum. Coba bagaimana caranya? Mulai sekarang. Siap? 1. Ayo, Rudi. Oke, stop. Sema berapa, Ma? Tidak temu. Siapa? 55. Paru adalah kemampuan jantung paru mensuplai oksigen. Jadi butuhnya oksigen lah jantungnya. Jadi kalau paru-parunya ini, ya, cuma oksigen. Ya, untuk kerja apa jangka waktu yang lama. Semakin baiknya tahan jantung, paru-paru seseorang, maka semakin baik kebugaran jasmaninya. Yang Pak Heri katakan tadi, misalkan anak-anak saat Pak Heri tugaskan, silakan memutari lapangan depan sekolah 3 kali. 1 kali saja belum habis sampai wis jalan ini, nggak lari. Itu berarti apa kira-kira? Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Padahal daya tahan jantung paru-paru itu yang bagus adalah untuk kerja otot jangka waktunya lama, semakin baiknya tahan jantung dan paru seseorang, maka semakin baik kebugaran jasmaninya. Ya, berarti daya tahan sampean ini elek. Bisa praktekkan besok atau nanti kalau ada waktu. Berarti yang pertama adalah lompat tali. Lompat tali adalah sebuah permainan di mana 1 orang atau lebih melompati sebuah tali yang dibebas-bebaskan sehingga tali tersebut melewati kaki dan di atas kepala. Jadi anak-anak nanti semuanya harus bisa mengidentifikasi caranya megang pegangan tali di mana. Nah, mengibaskan sekarang posisi badan boleh diselebar bahu, boleh kakinya rapat. Nah, ini namanya mengibaskan ini. Ini mengibaskan. Yang betul siku, kedua siku ini agak menempel di badan. Jadi seperti ini. Ya, gak bareng ini. Ya. Tidak boleh jauh dari badan. Ini namanya dibebaskan. 1, 2. Baru disertai dengan lompat. Nah, ini namanya lompat tali. Namanya ya, harus semuanya nanti belajar. Yuk, Kalau kaki langsung jualnya atau satu, dua kaki. Ayunannya dari belakang ke depan. Nah, diperhatikan anak-anak yang lain. Betul atau salah? Oke, kalau 2 kaki gimana? 2 kaki cuma meloncat dari belakang ini. Oke, nah, seperti gambar yang tadi
ada dua titik bendera yang berdekatan dengan langsung lari menuju. Nah, saya kasihkan contohnya. Misalkan, ayo, apa ya? Kalau Rizky. Misalkan Mas Randian ini adalah benderanya di sini, Mas Rizky di sini, Pak Heri adalah pelarinya. Bersedia, siap, siap. Ya. Nah, seperti ini. Tidak boleh menyentuh bendera sedikit pun. Pak, misalkan seperti ini apa boleh? Boleh. Muter boleh. Pak, kalau seperti ini apa boleh? Boleh. Bebas. Cara dan sebutkan dua manfaat melakukan latihan seperti pada gambar di bawah ini. Menggunakan kosakata sederhana. Berarti ngerti nih sampean Cak? Yuk pemanasan mulai dari atas. Hitung bersama-sama, mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus. Terus. Kurang satu. Cap. Oke, yuk. Yuk. Hari kedua. Ayo, harus bisa. Kebugaranmu perlu ditanyakan dah. Lanjut ini yang shuttle run. Terus lebih cepat. Yang lari juga semua. Ayo semuanya mencoba. Dipresentasikan di depan kelas, dipilih di antara kelompok kalian ini yang pandai membaca siapa? Tadi pilih salah satu ini dipresentasikan sampai ini cara melakukan ini ditulis nanti dibaca. Kalau sampai hafal semuanya nggak usah pilih, nggak apa-apa praktekkan. Yang lain tolong berhenti menulis, perhatikan. Nanti boleh tanya, boleh memberikan tanggapan, boleh memberikan tambahan, oke? Ya silakan dari pemerintah, silakan dilanjutkan dari pembelajaran. Ini pembelajaran sekian. Mungkin Pak Heri ada salah-salah kata, Pak Heri mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan, anak-anak siap untuk Pak Heri tes dari masing-masing latihan daya tahan jantung.
Berarti ada 3. Yang pertama adalah lompat tali, yang kedua satu run. Yang ketiga memindahkan bola. Itu G. Sekali lagi Pak Heri ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ada kurang lebihnya dari Pak Heri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martini Nurdana, calon guru pemula angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Heri Hartono. Beliau adalah guru PJOK yang saya observasi pada pembelajaran yang lalu. Dalam kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh Bu Endah Dwi Wahyuni. Beliau merupakan pengajar praktik angkatan 9 di kelas kami. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah, Burin hari ini kabarnya baik, cuma sedikit ini tadi baru saja data yang dari lapangan jadi agak gelap. Tidak apa-apa Pak Heri. Yang penting agak gelap itu kulitnya saja kan Pak, bukan pikirannya ya. Yang penting hatinya nggak gelap. Ya, cocok sekali Pak Heri. Oke Pak Heri, pada kesempatan percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Heri. Intinya berkaitan kepada kegiatan observasi kelas yang telah saya lakukan kali Pak Heri. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak Heri, bagaimana perasaan Pak Heri terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan? Oke, terima kasih Bu Rin. Selamat siang Bu Indah. Tentunya sebelum Bu Rin mengobservasi saya kemarin, tentunya saya itu berpikiran, oh nanti gimana ya observasinya, saya siap apa enggak. Tentunya saya juga waktu sebelum hari H observasi, malamnya saya tidak bisa tidur, tegang. Nanti gimana cara observasinya Bu Rin, benar atau salah, seperti itu mungkin perasaan saya Bu Rin. Begitu ya Pak ya. Tapi bagaimana Pak dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan, bisa berjalan dengan lancar kan Pak kemarin? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentunya tahapan yang pertama sekali sebelum penjenengan observasi kemarin saya mempersiapkan segala perangkat yang saya ajarkan kepada anak-anak, terutama RPP yang penjenengan kita kemarin. Alhamdulillah ya Pak. Jadi observasi saya kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oh ya Pak Heri, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Pak Heri lakukan kemarin? Apakah ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama, langkah pertama adalah membuat RPP yang sekaligus berdiferensiasi. Anak-anak kemarin saya fokuskan seperti tujuan pembelajarannya, yaitu saya mengharap pengetahuan dan keterampilan yang ingin nanti saya harapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi area pengembangan yang betul. Area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Iya, pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Dan kemarin apakah sudah berhasil Pak dicapai dalam proses pelaksanaan yang Bapak lakukan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Cuma ya karena anak-anak itu di kelas 6 itu muridnya tidak terlalu banyak, jadi ya masih agak sedikit, belum ada beberapa anak yang belum mencapai tujuannya. Baik, berarti di proses pembelajaran yang Bapak lakukan intinya sudah dapat berjalan dengan baik ya Pak. Iya. Tetapi masih ada kekurangan ya Pak. Nah, bagaimana tindakan Bapak atau rencana Bapak dalam proses pembelajaran di kelas yang akan Bapak lanjutkan, yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Yang pertama, pastinya mungkin ada beberapa guru mungkin seperti saya itu mengalami atau yang saya alami itu dialami oleh guru-guru yang lain. Yang pertama itu jelas
dalam pembagian kelompok itu saya sendiri juga agak kurang begitu maksimal, karena ada sebagian kelompok itu kelompoknya ada 6 anak, ada yang 5 anak karena keterbatasan murid. Ya, yang kedua mungkin untuk pengelompokan gaya belajar Bu Rin, itu anak-anak belum maksimal, termasuk gaya belajar visual, auditori, dan yang lainnya itu masih belum nampak. Rencana kedepannya mungkin nanti saya akan mengembangkan dan meningkatkan proses gaya belajar tersebut supaya anak-anak lebih fokus terhadap gaya belajar tersebut, terutama pada saat anak-anak presentasi di depan itu kadang itu masih banyak bercandanya, terus ada yang malu-malu dan sebagainya, jadi kurang begitu lancar gitu Bu. Mungkin nanti pengembangan kedepannya saya akan meningkatkan gaya belajar yang anak-anak dalam presentasi. Oh iya Pak, berarti itu adalah rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan. Betul, Bu. Pembelajaran yang selanjutnya ya Pak. Betul. Nah, semoga nanti proses pembelajaran yang akan Pak Heri lakukan di pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan lancar, juga mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari peserta didik ya Pak. Amin. Mungkin itu yang dari saya yang saya harapkan untuk anak-anak seperti itu. Semoga saja rencana dari Pak Heri nanti bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu. Nah, sekarang saya beralih kepada Bu Indah. Mohon dengan hormat Bu Indah untuk memberikan umpan balik dan tanggapan mengenai percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Pak Heri. Bu Indah. Terima kasih atas waktunya. Untuk umpan balik dari percakapan pasca observasi ini saya rasa sudah cukup baik ya. Dari sini kita bisa tahu apa yang perlu dikembangkan, kemudian apa yang menjadi kesulitan atau apa yang menjadi kendala, kemudian kelebihan-kelebihan apa, sehingga kedepannya diharapkan pembelajaran akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Indah atas umpan balik yang telah diberikan. Nah, dari saya cukup sekian percakapan pasca observasi yang saya lakukan hari ini. Terima kasih Bu Indah, terima kasih Pak Heri. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.